Halo sob, balik lagi di Toy Story ID. Ya seperti yang sedang kalian lihat di depan gua ini, gua ada 3 diecast yang sebetulnya tiga-tiga ini sudah pernah gua review ya. Tapi untuk review gua kali ini adalah gua mau membandingkan atau mengcompare ketiga diecast ini yang kebetulan dari 3 brand yang berbeda dan di rank harga yang kurang lebih sama ya atau mirip di 100 ribuan. Ya sebelumnya gua disclaimer dulu, ini gue mau di video kali ini gue mau membandingkan ya 3 diecast harga 100 ribuan ini, dan harga 100 ribuan yang gue maksud adalah boleh dibilang harga ofisialnya ya atau harga gantungannya gitu, bukan harga marketplace. Ya kalau marketplace tuh mungkin bisa apa namanya kadang bisa lebih murah bisa lebih mahal gitu. Jadi gue nggak pakai patokan harga marketplace, gue pakai patokan harga resmi atau harga gantungannya ya. Yang pertama mau gua review adalah ya ini Hot Wheel ya, dari Hot Wheel Premium. Kebetulan ini yang gua punya itemnya adalah Honda Prelude ya, 98 Honda Prelude. Dan untuk Hot Wheel sendiri gua punya sebetulnya punya 2 item ya, si Prelude sama si Pagani Zonda. Itu cuman yang Zonda belum gua lus, jadi ya untuk mewakili Hot Wheel Premium nih gue pakai Honda Prelude aja. Tapi di sini kita nggak akan terfokus sama itemnya Honda Prelude ya, kita hanya fokus ke apa namanya dari sisi eksteriornya itu atau estetikanya, kedetilannya, build quality dan fiturnya ya. Itu sebetulnya itu disclaimer yang kedua ya. Oke. Ya langsung aja nih, kalau dari build quality sebetulnya Hot Wheel gue suka sih karena dia atas bawah nih, maksudnya body dan base-nya dia sudah metal ya, menggunakan bahan metal, body dan besinya, bannya juga udah karet ya. Bannya karet tapi dari sisi kedetailannya nih, ini kayak spionnya, fokus ya, kayak spionnya nih, sayangnya dia spionnya ya boleh dibilang kayak ngasal gitu ya, asal apa istilahnya ala kadarnya lah ya, asal ada tonjolan gitu maksudnya spionnya. Lalu ini juga nih lampu depannya Hot Wheel nih, kebanyakan di Hot Wheel Premium sekalipun ya, lampu depannya dia cuma pakai dikal gitu atau cuma tampok doang. Sama nih lampu belakangnya ya, padahal ini di si Prelude ini versi regulernya lampu depannya Mika loh. Tapi ya Hot Wheel emang kebanyakan gitu ya, mau entah itu reguler atau premium, lampunya tuh always dikal. Dan yang buat gue pribadi yang membedakan Hot Wheel Premium dan reguler itu, sebetulnya buat gue si Hot Wheel Premium ini cuma menang di ininya aja ya guys ya, finishing pengecatannya gitu, catnya kayak lebih rapi, lebih tebal, sama detailing ininya, dikalnya tuh kayak lebih presisi gitu, kayak lebih pas, lebih presisi sama cetakan lampunya ya. Beda sama yang reguler itu, kadang-kadang walaupun yang reguler dikal detailing lampunya ada lengkap, tapi kadang-kadang presisinya tuh seringkali kayak kurang presisi gitu ya. Overall kalau Hot Wheel buat gue pribadi, di antara ketiga brand ini ya, kalau gue menempatkan urutannya tuh boleh dibilang Hot Wheel ini yang terbawah ya kalau dari sisi kedetilan dan estetikanya. Tapi kalau dari build quality ini Hot Wheel menurut gue cukup bersaing ya. Oke, lalu lanjut yang kedua ini gue mau ke Tomica Premium ini. Nah ini dia berbeda dari Hot Wheel adalah ya dia punya ini base plastik dan bannya juga plastik ya.
bannya plastik. Yang pasti ini bodinya juga besi, ya, bodinya besi. Dan ini dia detailingnya. Ini kalau Tomica premium dia punya detailing lampu tuh pasti ya, pasti sudah dipastikan akan menggunakan mica ya, bukan dikal doang tuh kayak Hot Wheel. Ini lampu belakangnya juga sama dikal, dikal apa maksud gua mica. Ya lampu belakangnya mica sama kayak lampu depannya nih. Ya intinya dia kalau lampu-lampu tuh dia tidak seperti Hot Wheel ya, dia sudah menggunakan mica. Dan satu lagi ini ya kalau di apa namanya di Tomica ini dia walaupun kaca belakangnya full ya, kaca 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 belakang maksud gue nih kaca sampingnya full nih yang bagian depan sama belakang nih tuh ada detailing ininya guys, detailing apa pemisahnya nih, separatnya nih atau kusennya nih tuh ada di detailing warna hitam. Jadi dilihatnya tuh enak, dilihatnya tuh kayak detail banget, beda sama di Hot Wheels. Biasanya kalau Hot Wheels tuh ada yang apa namanya kacanya full, ya udah cuman kayak kelihatan nggak ada kayak pemisahnya gitu. Ini kayak detail kusennya tuh kalau kalau di Hot Wheels ya udah warnanya tuh transparan aja gitu, nggak di detailing diwarnain gitu. Ya dan kadang-kadang kalau di Hot Wheels lagi, maksud maksud gue di Tomica Premium ya, banyak item yang ada moving partnya ya. Nah tapi kalau yang moving part itu biasanya kalau yang pintunya bisa dibuka gitu, ya dia di kaca sampingnya gini bolong ya, nggak ada kacanya. Ini kebetulan yang gua punya si Nissan Skyline Super Silhouette ini, ya dia kacanya full ya, kaca sampingnya ada, jadi dia nggak ada moving partnya, itu nggak bisa dibuka. Dan ini dia spoilernya dia pakai karet, ya spoilernya di karet, dia nggak jadi satu dengan cetakan bodinya, bukan pakai besi. Dan dia juga minusnya adalah spion yang nggak ada spionnya kalau si Tomica Premium. Lanjut ke kita ke ini dia Mini GT ya. Oh ya, sebelum ke Mini GT gue hampir ada lupa nih di Tomica ya. Ini kalau di Tomica ya setahu sejauh yang gua tahu dia bannya ini ya antara satu item mobil ke item mobil lain itu ya dia punya velg tuh nggak pernah, kayaknya ya koreksi kalau gua salah, jarang template ya. Jadi tiap mobil tuh pasti beda-beda. Ya sementara kalau Hot Wheels tuh biasanya kebanyakan seringkali template ya, apa ban yang sudah dipakai di item mobil tertentu itu akan dipakai lagi, bisa dipakai lagi di mobil lainnya. Itu kalau Hot Wheels ya premium. Lanjut yang ketiga adalah ini dia yang menurut gua nih secara detailing yang terbaik ya di antara yang ketiga, apa di antara yang lainnya nih, di antara tiga ini Mini GT ya. Kebetulan yang gue punya itemnya adalah Nissan Skyline R35 LBWK ya, yang edisi Wonderful Indonesia. Ini dia yang paling komplit secara build quality nih ya. Dia punya body besi, punya base besi, dan bannya juga karet. Dan ini spionnya nih. Sayang ini spionnya ini lumayan ringkih ya. Ini spionnya dari karet nih. Apa maksudnya ini tangkainya kayak karet gitu, tapi ini yang spionnya kayak dari plastik gitu. Ini lumayan ringkih ya guys ya. Ini gue punya aja nih sudah putus satu nih, baru semalam nih putus. Ya gara-gara kesenggol apa namanya jari gue. Ini sampai gue mau tempelin lagi nih, jadi itu ada defect tuh gara-gara apa namanya si lem
lem apa namanya lem power glue itu jadi agak membekas kemana-mana itu. Padahal sudah gua itu dulu apa, udah gua tutupin dulu pakai itu sih apa lakban kabel. Ini jadi begini deh, itu jadi lumayan ada defect tuh. Jadi mesti hati-hati ya kalau ini. Dan ini juga spoilernya nih, spoilernya juga juga mesti hati-hati nih. Walaupun gak seringkih yang spion nih, tapi tetap aja nih spion apa termasuknya rentan juga nih kalau sering jatuh. Spoilernya gampang ini ya, gampang patah. Ya sudah ada beberapa contoh kejadian tuh di apa kolektor lain. Jadi mini GT ini kalau kayak part-part detail ini kayak apa spion, kayak spoiler, itu mesti hati-hati ya. Karena dia spoilernya bukan plastik ya, besinya tapi besi yang sambungan gitu, tempelan gitu. Jadi mesti hati-hati, gampang ini patah. Dan dia ini lampu depannya, lampu belakang ya pastinya mika ya, bukan apa namanya ditampok gitu doang. Ya dan mini GT ini dia nggak ada fitur apa namanya open partnya ya, atau moving partnya dia nggak ada, nggak kayak Tomica yang kadang-kadang tuh ada open partnya. Oke guys, dah. Oh ya, dan di antara ketiga ini ya itu tadi ya intinya masing-masing ada plus minusnya ya, dari sisi apa namanya durability-nya. Nah ini durability yang mesti agak hati-hati sih si Mini GT ya, jujur. Walaupun dia memang punya detailing bagus, punya ya build quality boleh dibilang oke lah. Tapi ya terkait build quality juga tadi yang gue bilang itu untuk durability-nya nih agak ini ya mesti hati-hati gitu, agak kurang, nggak kayak Hot Wheel gitu. Lalu kalau si Tomica ini nilai plusnya adalah ya di fitur ya, soalnya Tomica ini kebanyakan itemnya di Tomica Premium itu ada moving partnya ya. Walaupun dia minusnya kalau gue bilang sih di ban aja sih, di ban sama di spion lah ya. Kalau untuk base plastik gue rasa bukan masalah banget juga, soalnya brand mini scale kayak GM model pun kadang-kadang masih menggunakan base plastik juga itu. Ya tapi kalau untuk ban sih gua rasa ban ya gampang di custom lah ya, apa istilahnya bisa pakai apa aksesoris ban pihak ketiga itu juga, ganti ban karet juga bisa itu. Ya tinggal PR-nya spion. Spion itu juga ya boleh dibilang juga samanya ya kayak ban ya, bisa bisa dipasang sendiri itu, beli aksesoris pihak ketiga itu juga ada spionnya. Dan Hot Wheel, nah ini Hot Wheel yang ya boleh dibilang buat gua ini Hot Wheel gimana ya, boleh dibilang customable ya, buat di custom custom tuh paling enak di Hot Wheel. Walaupun dia memang secara estetika, secara kedetilan nih kalah dari dua yang lain ini, tapi build quality dia masih oke ya, customable juga ya, enaknya Hot Wheel ya, itu kelebihannya apa sih Hot Wheel. Ya jadi masing-masing buat gua intinya ada plus minusnya ya. Tapi kalau gua harus milih salah satu mana yang kira-kira paling gua suka tuh, paling gua selera dari sisi keunikannya ya, karena dia punya moving part, ada banyak yang ada moving partnya. Gua lebih cenderung ke Tomica sih guys ya. Ya kira-kira kalian lebih prefer yang mana ya, silakan kalian komentarin, kalian lebih suka yang mana di antara tiga brand ini ya. Oke guys, kira-kira ya segitu aja ulasan gua untuk
perbandingan ketiga brand diecast ini ya di rank harga 100 ribuan. Oke guys, see you in the next video. Oh, thanks for watching and peace out.